Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang naratif teks ya, yang ada di chapter 7 ya, chapter 7. Apa sih naratif teks itu? Ya. Nah, nanti kita akan belajar di chapter ini, kita akan belajar tentang definisi tentang naratif teks. Lalu social functionnya, fungsi sosialnya dari naratif teks itu apa, lalu struktur teksnya bagaimana, dan language featuresnya bagaimana, ciri kebahasaannya ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada gambar tentang sangkuriang, jadi kalian bisa dapat menggambarkan bahwa naratif teks itu ada apa sih gitu kan ya. Naratif teks itu adalah dongeng ya, bisa juga. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung ke pengertiannya. Definition, what is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find a resolution to solve the problems. Jadi naratif teks adalah cerita dengan komplikasi atau adanya kejadian permasalahan dalam cerita tersebut, lalu ditemukannya atau ada resolusi atau penyelesaiannya ya dari cerita tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau kalian menemukan sebuah cerita lalu ada masalah, lalu setelah itu masalahnya berkembang dan kemudian di akhir masalahnya itu terselesaikan, nah itu adalah naratif teks. Lalu apa sih aja sih contoh-contoh dari naratif teks ya? Kinds of narrative text. Fairy tales itu dongeng ya. Dongeng biasanya dongeng fantasi ya, tentang yang biasanya dunianya lain seperti cerita Harry Potter gitu kan, tidak nyata ya. Folktale itu cerita rakyat biasanya ya, asal mula Danau Toba, lalu Sangkuriang ya. Ada juga cerita misteri ya, science fiction juga, atau cerita fiksi ilmiah. Ada cerita romantis juga, itu termasuk narrative text. Cerita horor juga. Fable itu cerita tentang binatang ya. Lalu myths, cerita mitos ya. Legend, cerita legenda ya, atau histori atau cerita sejarah. Oke, lalu social functionnya ya. Apa sih fungsi dari narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari naratif teks itu adalah untuk menghibur pembacanya dengan cerita tersebut ya. Kadang ada juga ketika cerita tersebut ada moral lessonnya, ada pesan moralnya, itu bisa juga untuk mendidik pembacanya dengan cerita tersebut ya. Selain menghibur, juga mendidik pembacanya dengan cerita tersebut. Kemudian generic structure-nya, struktur teksnya itu apa aja sih? Nah, di sini ada orientation. Apa itu orientation? It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi pengenalan ketika di awal itu, sebelum kita masuk ke masalahnya atau ceritanya, biasanya dikenalkan dulu siapa sih tokoh-tokohnya, tempat kejadiannya, waktu kejadiannya, kapan. Jadi siapa atau apa, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Lalu yang kedua selanjutnya, complication, where the problem in the story developed. Jadi ketika permasalahan itu muncul, lalu masalahnya klimaks atau berkembang ya, itu masuk ke complication. Biasanya ada di tengah-tengah cerita. Selanjutnya resolusi ya, penyelesaian, where the problems in the story solved. Jadi masalahnya selesai, baik
happy ending, ya, akhirnya bahagia, ataupun bad ending, akhirnya tidak bahagia. Nah, terakhir itu ada kode atau reorientation. Kode atau reorientation ini tidak harus ada dalam cerita, ya. Jadi kadang ada cerita yang tidak ada kodenya atau tidak ada reorientationnya. Jadi kutipan dari si penulis, ya, remarknya biasanya berupa lesson from the story, pesan moralnya dari cerita tersebut, dan ini tidak harus ada, ya. Lalu language featuresnya, karakteristik dari naratif teks itu apa sih, ciri kebahasaannya? Nah, dia menggunakan past tense, ya, bentuk kedua kata kerjanya. Ada contoh misalnya killed, drunk, dan seterusnya. Lalu ada adverb time, keterangan waktu. Nah, biasanya di awal cerita suka ada nih, once upon a time, one day, atau many years ago. Itu yaitu adverb of time. Lalu time conjunctionnya, biasanya ada kata penghubungnya, when, then, suddenly. Lalu selanjutnya ada spesifik karakter, ada karakter yang spesifik yang ditonjolkan dalam cerita tersebut, ya. Pemeran utamanya itu siapa, itu, ya. Contohnya Snow White, Cinderella, Maling Kundang, Sang Kuryang, itu spesifik karakter. Lalu ada action verb, ya, action, ya, kata kerja. A verb that show an action, ya, kata kerja yang menunjukkan action, ya, aksinya. The kill, duck, walk, ya, ini pakai verb 2, ya. Selanjutnya ada direct speech, ya. It is to make the story alive. Biasanya ada kata kalimat langsung di sini, maksudnya direct speech itu, ya, biasanya dalam cerita itu dalam tanda kutip, dalam kutip, ya. Nah, ketika ada direct speech atau kalimat langsung, nah, kalimat ini menggunakan present tense, ya. Nah, ini kita lihat ada contoh dari naratif teks. Ini Cinderella, kalian sudah tahu, ya, cerita tentang Cinderella. Nah, di sini ada once upon a time there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very bossy, said to do all the housework. Nah, ini diceritakan nih pendahuluannya. Siapa sih tokoh dalam cerita di sini? Nah, di sini ada Cinderella, ya. Di sini ada keterangan waktunya. Nah, jadi ini biasanya disebut apa tuh? Nah, ini adalah orientationnya. Lalu bagian kedua ini, one day an invitation to the ball came to the family. Her stepsister did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Nah, di sini muncul masalah ketika ada undangan ke sebuah pesta. Saudara Cinderella diundang, tapi Cinderella tidak diundang ke pesta tersebut. Dia sedih, ya. Nah, ini adalah complication. Lalu, fortunately the good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her. Then he married her. They happily ever after. Nah, ini di sini penyelesaian, ya. Si Cinderella akhirnya bertemu dengan seorang peri, lalu peri itu menolongnya, merubah dia menjadi seorang putri. Lalu akhirnya Cinderella bisa datang ke pesta dan bertemu dengan pangeran. Kemudian mereka jatuh cinta, menikah, dan bahagia. Nah, di sini setelah terjadi masalah di complication, lalu ada penyelesaiannya. Berarti ini adalah bagian dari resolution. Di sini tidak ada kode atau reorientation.
documentation ya. Oke, demikian penjelasan tentang narrative text ya. Semoga kalian paham tentang narrative text. Selanjutnya nanti kita akan berlanjut ke tugas ya, atau latihan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.